Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di webinar Inspirasi Security, Solusi Mencegah Ransomware Menggunakan Cortex XDR. Webinar ini rekan-rekan semuanya merupakan kolaborasi antara Mitra Integrasi Informatika, Exclusive Networks, dan juga Palo Alto Networks Indonesia. Hari ini kurang lebihnya kita akan bahas mengenai kapabilitas dan keunggulan secara teknologi apa aja nih dari Palo Alto Networks, serta metode dan juga best practices penerapan dan manfaat menggunakan Cortex XDR. Baik, apa kabar nih rekan-rekan semuanya? Senang sekali rasanya dapat menyambut rekan-rekan semuanya pada pagi hari ini, walaupun kita masih terhalang virus COVID ya, jadi masih bisa hanya secara virtual pada siang hari ini, tapi semoga nggak mengurangi rasa semangat dan antusias rekan-rekan semuanya untuk mengikuti acara webinar hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Riza sebagai MC pada pagi hari ini yang akan menemani rekan-rekan semua tentunya pada acara webinar hari ini yang nanti akan berlangsung kurang lebihnya 1 sampai 1,5 jam untuk rekan-rekan semuanya. Tentunya akan ada banyak keseruan pada hari ini untuk rekan-rekan semuanya dan nanti di akhir acara juga kita akan memberikan kuis interaktif dan juga ada acara lucky draw yang sangat menarik untuk rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin, sebelum mulai acara pada siang hari ini, mungkin saya sedikit bocorkan nih ke rekan-rekan semuanya akan ada agenda dan keseruan apa saja nih untuk rekan-rekan semuanya hari ini. Jadi nanti akan diawali pastinya oleh opening speech dari Mitra Integrasi Informatika, dilanjutkan oleh opening speech dari Palo Alto Networks Indonesia pastinya, dan akan dilanjutkan oleh sesi materi utama, solusi mencegah ransomware menggunakan Cortex XDR. Jangan khawatir teman-teman, nanti apabila ada pertanyaan dari teman-teman mungkin masih penasaran nanti dengan materi yang sudah dibawakan oleh speaker kita pada pagi hari ini, nanti teman-teman dapat langsung menanyakan pertanyaan teman-teman di kolom chat box yang sudah ada di Microsoft Teams. Baik, setelah itu nanti akan ada acara demo juga yang akan dipersembahkan oleh kami dan diakhiri oleh keseruan interaktif quiz dan juga lucky draw. Jadi pastikan teman-teman tetap aktif dan standby dari acara awal sampai akhir pada pagi hari ini. Baik, dan teman-teman nanti di akhir acara untuk interaktif quiz dan juga sesi lucky draw pastinya kami menyediakan hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman semuanya. Teman-teman untuk sesi interaktif quiz nanti berhak mendapatkan, kita mencari 3 orang nih teman-teman pemenang yang akan mendapatkan OVO dengan nilai total jutaan rupiah. Masih belum di situ berhentinya teman-teman, ada sesi lucky draw nanti yang akan kita persembahkan hadiah yang sangat menarik. Ada 1 unit KUKA Android TV 40 inch, 1 unit Sony CH710 wireless headset, dan juga 1 unit Derma Vacuum Cleaner DX810. Berarti ada 6 orang nih yang akan beruntung pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa teman-teman untuk sesi interaktif quiz dan juga lucky draw dapat diikuti oleh peserta webinar yang sudah mengisi feedback form yang sudah disediakan oleh rekan-rekan dari Mitra Integrasi Informatika. Jadi nanti jangan lupa untuk diisi feedback formnya ada di kolom chat box. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu webinar kita pada siang hari ini, mari kita langsung simak welcoming speech yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Rudiono, selaku Product Manager dari Mitra Integrasi Informatika. Over to you, Pak Rudi. Baik, terima kasih Risa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk bisa join dalam acara webinar kami pagi hari ini. Webinar kali ini kita bekerjasama dengan Prinsipal Palo Alto serta dari Exclusive Network. Terima kasih untuk Exclusive Network serta dari Prinsipal Palo Alto. Eee, semoga kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu, mengingat kondisi saat ini memang pandemi masih berlangsung dan mungkin bahkan semakin meningkat ya. Semoga pandemi segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, meskipun pada masa pandemi seperti ini, perkembangan teknologi atau digital transformasi, tetap menjadi prioritas suatu perusahaan. Hal ini, tentunya, perkembangan itu harus dilengkapi dengan pengamanan yang cukup, supaya bisnis proses tidak terganggu ya, oleh serangan yang mungkin terjadi. Kita mungkin tahu juga bahwa ransomware, saat ini masih menjadi threat yang cukup banyak menyerang, suatu perusahaan.
Kita tahu bahwa beberapa, waktu terakhir ada sebuah lembaga keuangan ya yang terkena ransomware dan mungkin juga sudah cukup viral ya beritanya gitu kan. Nah, teknis dari, threat ransomware ini tentunya dari waktu ke waktu akan semakin canggih ya, karena mereka berevolusi dan semakin canggih, maka diperlukan suatu security yang lebih advance lagi, yang lebih proaktif dan dilengkapi dengan artificial intelligence atau machine learning. Serta mungkin juga diperlukan otomasi nih mulai dari, perangkat network sampai endpoint. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih lanjut dalam webinar ini kita akan sharing nih, dari solusi Palo Alto untuk prevent, threat dari ransomware tersebut. Semoga, webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan mungkin waktu saya kembalikan ke Risa. Terima kasih Risa. Terima kasih Pak Rudi untuk welcoming speech-nya dari Mitra Integrasi Informatika, luar biasa sekali. Dan baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung lanjutkan ke welcoming speech yang kedua yang tentunya akan langsung dibawakan oleh Bapak Senggono Pramono selaku Territory Lead dari Palo Alto Networks Indonesia. Over to you, Pak Senggono. Oke, selamat pagi. Terima kasih Risa, terima kasih Pak Rudiono buat kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, senang sekali boleh ada di hadapan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih buat kerjasama dari tim Eksklusif Network Indonesia, juga partner kami MII dalam hal ini sudah mengatur waktunya. Kemudian pada hari ini nanti kita akan nanti dengan dilanjutkan dari tim Palo Alto Pak Dani dan Pak Selamat untuk sharing lebih detail mengenai solusi Cortex XDR. Nah, saya cuma ingin sekilas saja bahwa sharing bahwa kami sebagai Palo Alto sebagai company, kami mungkin Bapak Ibu tahunya kita sebagai firewall company gitu ya. Tapi sebenarnya kami sebagai secara background aja bahwa Palo Alto ini dimulai didirikan di tahun 2005. Untuk saat ini kami juga sudah berkembang begitu rupa sehingga secara revenue kami sudah mencapai 4 billion US dollar secara company. Kami juga sudah memiliki sekitar 82.000 customer dan 10.000 karyawan. Dan seperti tadi saya mention bahwa Palo Alto ini nggak hanya sebagai firewall company, tapi kami menyebut kami sebagai cyber security company, enterprise company, di mana kami juga menyediakan layanan untuk network security, cloud security, endpoint protection yang akan hari ini dijelaskan. Kemudian beberapa juga layanan security services yang ada di cloud, termasuk juga Unit 42 sebagai layanan investigasi dan detection untuk cyber security. Kemudian yang saya perlu highlight juga bahwa nanti akan dijelaskan bahwa XDR itu adalah sebuah evolusi dari EDR. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu selama ini endpoint protection, endpoint detection and response. Nah, kali ini akan ada solusi baru yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih tahu, lebih detail bahwa kita nggak hanya cuman berfokus ke endpoint, tapi banyak hal yang kita bisa amati di sana ya, termasuk dari network analysis, visibility dan seterusnya. Kemudian saya juga sempat baca artikel yang dikeluarkan oleh Gartner tahun 2020. Di sana disebutkan bahwa tren nomor satu yang menjadi top 9 security and risk itu disebutkan bahwa adalah XDR, Extended Detection and Response. Ini menjadi salah satu tren yang security yang banyak customer mulai perhatikan. Jadi kita perlu perhatikan juga karena tentunya kita sebagai pengguna atau pengguna yang ada di company tentu kita harus berhati-hati dan kita harus juga waspada dan kita harus menerapkan solusi apa yang bisa menjaga keamanan di sisi perusahaan kita. Jadi nggak cuma data center aja yang diamankan, tapi ternyata banyak hal termasuk endpoint ini juga perlu harus kita amankan juga. Dan ini nanti akan membantu terutama dari sisi pada saat kita sebagai tim IT operation atau IT security, bagaimana kita mendeteksi serangan-serangan, itu lebih deteksi lebih secara akurat, kemudian bagaimana meningkatkan security operation yang ada di tempat kita dan seterusnya. Kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu pertimbangkan ketika nantinya akan mengimplementasi atau mengakuisisi solusi XDR ini. Misalnya bahwa data itu yang kita akan collect nggak hanya cuma dari sisi endpoint saja, tapi kita bisa dapatkan banyak data source yang kita bisa ambil, misalnya dari sisi network, dari sisi endpoint, dari sisi cloud misalnya, ataupun third party data-data yang lain. Dan ini kita perlu simplify sedemikian rupa supaya ini juga tidak menyebabkan
hal yang kompleks buat tim kita sendiri. Misalnya mungkin Bapak Ibu ketahui selama ini banyak sekali alert-alert yang terjadi ketika di lapangan gitu ya, banyak sekali alert yang timbul sehingga kita bingung harus gimana cara solvingnya. Nah, nanti dengan solusi ini akan banyak membantu bisa mereduksi dari sisi alert maupun dari sisi waktu yang kita keluarkan untuk melakukan investigasi. Kemudian selain itu hal-hal yang lain adalah misalnya kita harus memiliki pandangan ketika kita akan melakukan mengakuisisi sebuah produk solusi XDR ini, kita harus tahu bahwa apakah produk ini sudah valid di industri maupun di layanan yang lain gitu ya. Jadi kita bisa mengacu ke beberapa analysis report misalnya seperti itu di meter attack atau di antivirus komparatif dan seterusnya. Itu nanti akan mungkin dijelaskan teman-teman kami. Jadi mungkin sebagai penutup juga kami punya partner yang dalam hal ini MII, partner yang sangat kuat dan mumpuni dalam hal untuk implementasi solusi Cortex XDR juga. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan tim MII untuk mengetahui lebih detail mengenai produk kami dan termasuk implementasinya juga. Saat ini Palo Alto juga sudah mempunyai sekitar 7.000 lebih customer yang menggunakan produk kami. Jadi jangan khawatir, solusi kami sudah diakuin dan banyak sekali customer yang menggunakan solusi kami. Mungkin itu aja penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih dan semoga sehat selalu buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak Senggono Pramono. Terima kasih Pak atas welcoming speech-nya mewakili Palo Alto Networks Indonesia pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Senggono. Baik, rekan-rekan, ya, kami akan lanjutkan tentunya ke sesi yang utama nih pada pagi hari ini. Kita akan masuk sama-sama ke sesi utama materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dani Sulistyo selaku Cortex Lead dari Palo Alto Networks Indonesia. Nah, tapi teman-teman, sebelum nanti kita mulai masuk ke sesi materi, tentunya saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman nanti jangan lupa apabila ada pertanyaan seputar materi yang akan dibawakan oleh Pak Dani, juga nanti ada demo yang akan dibawakan oleh Pak Febrianto. Jangan segan-segan untuk langsung menanyakan saja di kolom chat box. Nanti kami akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentunya. Baik, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini, mencegah ransomware menggunakan Cortex XDR. Over to you, Pak Dani. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi saya masih handle WhatsApp dari calon customer yang menanyakan tentang XDR ini. Rupanya pagi-pagi udah kena ransomware dia. Oke, bisa dengar suara saya ya, Riza? Iya, bisa Pak, terdengar jelas. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dani Sulistyo, saya berlaku sebagai Cortex Leader di Indonesia, merupakan bagian dari Palo Alto Networks. Jadi Cortex ini adalah salah satu business unit dari Palo Alto yang mengkhususkan bisnisnya di area Next Generation SoC. Salah satu dari solusinya adalah Cortex XDR yang akan kita bahas hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas khususnya mengenai ransomware, bagaimana mengenai best practice untuk menghadapi ransomware, dan saya akan ambil salah satu contoh, salah satu jenis ransomware yaitu namanya Sodin. Bukan Udin, tapi Sodin gitu ya. Oke, agendanya pada presentasi saya kali ini adalah saya akan memperkenalkan ransomware itu seperti apa sih, cara kerjanya seperti apa, kemudian best practice yang harus kita lakukan untuk menanggulangi ransomware itu seperti apa, baik itu sebelum kejadian, amit-amit ya, dan kalau misalkan amit-amit kena itu kita mesti ngapain gitu. Terus anatomi ransomware-nya itu seperti apa, yang tadi saya akan bahas sedikit mengenai salah satu contohnya yaitu dari Sodin. Dan kemudian saya akan jelaskan juga mengenai salah satu solusi dari Palo Alto yaitu Cortex XDR yang sangat powerful untuk menanggulangi ransomware, dan saya mungkin akan share sedikit beberapa
case study dari beberapa customer kami yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi cukup sukses dalam menanggulangi ransomware dengan menggunakan solusi Cortex XDR kita. Dan kemudian kalau misalkan ada Q&A, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan aja di chat di chat box. Selama saya presentasi, silakan ditanyakan, silakan diketik. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang cukup representatif dan kita akan jawab. Oke, ransomware in the wild. Nah, ransomware itu originalnya itu seperti ini. Dari tahap paling awal infiltration, mereka biasanya dulu menggunakan protokol yang sederhana, remote desktop protokol yang seringkali kita lupa untuk perhatikan. Dan juga metode yang sangat populer yaitu adalah dengan phishing email. Artinya apa? Mereka mengirimkan email dengan random gitu ya, dan juga dengan dikemas demikian rupa sehingga menarik minat pembacanya untuk melakukan action sesuatu, misalkan untuk melakukan klik atau membuka email, membaca email, dan yang paling parah itu adalah ya melakukan klik atau action yang diminta oleh si pengirim. Phishing email ini sangat menarik. Contohnya tiba-tiba kita mendapatkan email bahwa kita mendapatkan hadiah. Atau misalkan kita mendapatkan email untuk melakukan verifikasi akun perbankan kita. Atau mungkin kita, ya paling sering sih metodenya itu ya, kita diminta untuk klik link untuk melakukan verifikasi, or else nanti akun kita akan dihapus kalau tidak kita perbaharui datanya, atau kita mendapatkan voucher atau apa. Nah itu seringkali kita tingkat kesadaran dan tingkat paranoid kita itu berkurang sehingga kita lemah, tidak waspada dan melakukan action yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh para hacker tersebut. Nah, yang diincar organisasinya pada zaman dulu kira-kira 5 tahun yang lalu itu biasanya organisasi yang kecil, yang kurang dari 100 endpoint, biasanya juga menyerangnya healthcare organization atau institusi yang bergerak di bidang kesehatan. Kalau kita ingat mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu kan kita juga melihat atau mendengar berita bahwa beberapa organisasi kesehatan, contohnya rumah sakit di Indonesia juga ada yang menjadi korban ransomware. Nah, terus juga biasanya ransomnya atau tebusannya itu zaman dulu itu nggak banyak, paling sangat-sangat sedikit sekali. Tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang. Jadi metode penyusupannya itu RDP dan phishing itu masih dipakai. Nah, sekarang ini mereka lebih canggih lagi karena mereka sudah sangat memanfaatkan vulnerability yang ada di sistem yang kita gunakan. Nggak cuma ada di sistem operasi, tidak hanya di aplikasi, tapi juga vulnerability yang terjadi di network devices, misalkan seperti load balancer. Nah, kalau kita lihat kan kita pernah mendengar informasi bahwa para hacker atau bad guys yang menggunakan ransomware attack ini memanfaatkan celah keamanan dari load balancer yang ada di Netscaler seperti ini. Jadi celah-celah keamanan itu seringkali dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi pintu masuk. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana cara mengamankannya, yaitu kita harus rajin melakukan patching terhadap semua sistem yang kita gunakan. Kalau kita, itu sebenarnya hal yang simple untuk melakukan patch. Kadang kita sendiri untuk melakukan patch atau update di semua perangkat yang kita gunakan, kadang-kadang kita nggak sempat atau malas. Contohnya paling simple adalah laptop kita. Seperti yang saya lakukan, kita lagi presentasi seperti ini, kemudian tiba-tiba ada muncul alert, kita ada critical update yang harus segera di-apply. Nah, seringkali kita ignore dan kemudian kita melanjutkan presentasi, dan pada saat presentasi sudah selesai, kita lupa untuk melakukan update. Nah, itu menjadi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk menjadi pintu masuk. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga
post exploitation activity, teknik, strateginya dan prosedurnya itu mereka memanfaatkan kebanyakan PowerShell dan sebagainya. Nah ini menjadi sangat penting nih, deletion of backup. Jadi ransomware itu sangat cerdik juga. Mereka akan mencari file-file backup yang ada di entah itu local drive atau di network drive. Nah itu mereka akan mencari file-file yang menjadi backupnya, kemudian mereka akan hapus dengan harapan bahwa file yang mereka encrypt itu tidak bisa di-restore dengan menggunakan backupnya, sehingga kita dipaksa untuk melakukan membayar tebusan, gitu ya. Nah kemudian kita lihat entity atau organisasi yang diserang itu sekarang semuanya, bukan hanya SMB bisnis, tapi semuanya mulai dari semua industri, semua skala perusahaan, gede, kecil, itu semuanya akan menjadi target yang menarik buat ransomware, karena ujung-ujungnya semuanya bisa dimonetize, bisa dijadikan uang gitu. Dan kemudian tebusannya pun sekarang sudah menjadi semakin besar gitu. Oke, nah best practice-nya seperti apa? Tadi yang seperti saya sebutkan, apply patch ini menjadi suatu hal yang seharusnya menjadi rutinitas kita sebagai pemakai sistem IT ya. Tapi kadang seringkali dilupakan. Nah itu menjadi suatu kelemahan yang kita harus bisa ubah kebiasaan kita untuk selalu aktif melakukan patch terhadap sistem hardware, operating system, aplikasi, dan semuanya. Kemudian antivirus juga, apapun antivirus yang Anda gunakan, apakah itu masih tradisional antivirus atau sudah menggunakan EDR atau bahkan menggunakan XDR, itu Anda harus seringkali melakukan update. Kalau Anda kebetulan sudah menggunakan Cortex XDR, mungkin nggak terlalu sering untuk update karena kita juga ada proteksi menggunakan signatureless. Jadi nggak perlu terlalu sering update juga, kita sudah proteksi endpoint Anda. Kemudian akses kontrol, nah ini seringkali para admin ini tidak melakukan proteksi terhadap account atau privilege user. Nah ini sangat penting. Bahkan saya sering melihat juga di beberapa perusahaan ya, account administrator itu seringkali di-share sesama semua orang IT. Nah itu sangat berbahaya. Karena kita tidak bisa melakukan tracing, kita tidak bisa melakukan analisa ini akun administrator admin ini digunakan oleh siapa pada saat kapan melakukan apa, itu kita nggak bisa melihat the true action dari admin ini seperti apa. Kemudian network access control list ini juga menjadi sangat penting. Terus aplikasinya juga kita perlu lihat gitu ya. Nah, terus buat yang banyak menggunakan Microsoft, bukan cuma Microsoft, tapi Office ya, itu harus sebisa mungkin tidak melakukan automatic run terhadap makro. Karena ini seringkali juga dimanfaatkan oleh si ransomware attack itu. PowerShell juga sebaiknya di limit ya, dan lognya tolong dihidupkan, jangan hanya sekedar dimatiin untuk menghemat resource dari prosesor maupun hard disk, tapi tolong log ini sangat penting untuk diaktifkan. Firewall itu juga harus dimaksimalkan, port-port yang tidak bisa tidak diperlukan dimatikan saja. Terus kemudian sebisa mungkin kalau Anda tahu bisnis Anda ini, perusahaan Anda ini tidak berhubungan dengan negara-negara yang tidak perlu gitu ya, mungkin negara-negara tersebut mungkin di blacklist saja, nggak perlu diaktifkan. Kalau misalkan Anda bisnisnya dengan sama perusahaan Indonesia, ya mungkin perusahaan negara-negara yang kita kan bisa lihat di internet blacklist country itu apa aja, kita tinggal kita copy, masukkan di policy firewall-nya untuk kita block gitu. Kemudian encrypted traffic juga sebaiknya Anda monitor. Gimana cara monitornya? Anda mungkin bisa melakukan monitoring dari sisi ujung-ujungnya yang bisa kita masukkan encryption key-nya, kita monitor ini traffic apa saja gitu ya. Dan
mungkin ini bastion host sebisa mungkin Anda manfaatkan juga untuk meminimalkan penggunaan traffic dari workstation yang satu ke workstation yang lainnya. Karena ini akan dimanfaatkan oleh ransomware untuk melakukan lateral movement, artinya ransomware akan menyebar secara horizontal. Begitu dia udah masuk, ransomware akan melakukan scanning terhadap kondisi network di sekitarnya, itu ada apa aja, ada aset apa yang penting. Jadi sebisa mungkin pertama bagi network Anda menjadi beberapa network yang terpisah, beberapa VLAN atau istilahnya. Jadi jangan dijadikan dalam satu network besar, karena itu akan memudahkan mereka untuk melakukan scanning, ketemu semua. Tapi kalau kita sudah pecah menjadi beberapa kamar, beberapa VLAN, beberapa network yang berbeda, itu akan mempersulit gitu. Nah, komunikasinya juga sebaiknya dari workstation ke server. Workstation ke workstation sebisa mungkin kita minimalkan untuk melakukan pencegahan terhadap lateral movement. Oke, saya next saja. Nah, kalau sudah kena attack gitulah oleh ransomware, nah kita sebaiknya disable tuh virtual NIC kalau ada, misalkan di server. Karena satu server biasanya dipasang virtual NIC supaya bisa berkomunikasi dengan banyak VLAN atau banyak network sekaligus. Nah, itu sebaiknya di-disable dulu untuk sementara. Nah, untuk server dan workstation, hati-hati. Jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan reboot, karena pada saat sering kita melakukan reboot itu kan memorinya kan juga di-refresh ya. Nah, itu seringkali sebenarnya encryption key-nya itu masih ada di memori yang bisa digunakan oleh tim forensik untuk melakukan analisa, untuk melakukan pengambilan datanya. Jadi jangan buru-buru di reboot, biarkan sistemnya seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah panggil tim incident response, supaya tim incident response itu bisa melakukan pencarian data atau melakukan forensik terhadap workstation ataupun server yang terkena ransomware tersebut. Jadi jangan diapa-apain dulu deh, tinggalin dulu begitu kena ransomware. Nah, typically adalah sebisa mungkin jangan bayar permintaan mereka. Karena kalau bayar permintaan mereka sebenarnya percuma juga, nanti Anda akan terus diperas dan diperas gitu ya. Jadi membayar ransomware itu bukan merupakan solusi yang bagus. Yang harus kita lakukan adalah yang tadi, IT behavior hygiene-nya itu harus kita lakukan secara rutin dan teratur. Kemudian kita menggunakan itu dari segi prosedur ya. Dari segi teknologinya juga kita harus menerapkan security yang berlapis, mulai dari perimeter firewall-nya, kemudian endpoint protection-nya, kalau bisa juga menggunakan XDR gitu ya, yang teknologi yang terbaru. Nah, beberapa ransomware yang lama itu sudah ada sebenarnya decryption tools-nya, mungkin kita bisa cari di link ini kalau memang sudah ada. Tapi untuk ransomware yang terus bermunculan yang baru, mungkin ya tools-nya belum ada. Nah, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi dari ransomware attack tersebut seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat, semoga ini kebaca ya. Biasanya yang tadi saya sebutkan, mereka memanfaatkan protokol RDP yang dipublish ke internet ataupun di internal, kalau misalkan si attacker itu sebenarnya sudah ada di dalam network kita. Kemudian juga mereka seringkali di era COVID ini ya, di era yang mengharuskan kita ini work from home, artinya kita dari rumah bisa mengakses fasilitas kantor, fasilitas IT kantor dengan menggunakan VPN. Nah, itu seringkali para hacker itu menggunakan celah masuk dari VPN yang disediakan oleh organisasi-organisasi yang menerapkan work from home ini. Nah, untuk mereka manfaatkan dua teknologi ini biasanya ya, selain yang tadi CVE, celah keamanan dari sisi operating system, aplikasi, dan hardware, mereka akan mendapatkan initial access, kemudian masuk. Nah, setelah masuk mereka akan melakukan beberapa action preliminary untuk
melihat ada proteksi yang dilakukan di dalam network itu apa enggak, ada antivirusnya atau enggak, kalau ada bisa enggak antivirusnya ditipu, seolah-olah tidak ada ransomware yang malware yang masuk yang nanti akan men-trigger encryption gitu ya. Nah kemudian si ransomware itu akan melakukan lateral movement untuk mencari istilahnya scanning terhadap lingkungan yang ada di sekitar workstation atau endpoint yang sudah terkontaminasi tersebut, ada aset yang penting atau enggak. Kalau ada yang penting dia akan melakukan collection, kemudian dia akan melakukan staging dan mengirimkan data-data penting tersebut keluar. Nah ini yang perlu saya garis bawahi bahwa ternyata para pelaku atau threat actor itu tidak hanya melakukan encryption terhadap file-file yang ada di workstation kita. Itu adalah langkah terakhir sebenarnya untuk istilahnya mengacau gitu ya. Tapi mereka seringkali juga mengambil data-data penting kita. Data-data penting itu diapain? Nah itu menjadi ransom yang target yang kedua, yang lebih memalukan lagi buat organisasi yang kena. Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rudiono, bahwa kita seringkali sekarang mendengar berita bahwa data si organisasi ini dipublish keluar sebagian, data ya mungkin karena sudah ada terbuka semua di internet ya, saya sebut saja. Data Bank Indonesia dipublish keluar, data dari BPJS dipublish keluar sebagian, data dari waktu itu ada salah satu market, mungkin bukan salah dua dari marketplace yang dua-duanya kebetulan unicorn, Bukalapak dan Tokopedia juga dipublish keluar. Nggak semuanya, tapi sebagian. Itu gunanya untuk apa? Untuk mempermalukan istilahnya diposting ke shaming websites, untuk yaitu shaming, untuk mempermalukan bahwa ini datanya ada di luar. Kalau nggak mau datanya yang seutuhnya dipublish, bayar ke kita. Jadi seringkali ransomware itu ada action tambahannya, yaitu mengirimkan data-data penting tersebut keluar. Jadi ada targetnya dua, ransomware untuk meminta tebusan supaya file-file yang di-encrypt di internal workstation, di internal perusahaan itu dikembalikan. Yang kedua adalah untuk menebus supaya data-data tersebut tidak dilanjutkan publikasinya secara menyeluruh, data seluruhnya gitu ya. Nah, ini saya ambil salah satu ransomware yang cukup populer beberapa waktu yang lalu, yaitu Sodinokibi atau sering disebut Sodin. Nah, ini pertama kali kita lihat di sekitar awal 2019. Nah, mungkin sekarang sudah banyak variannya yang metode atau cara kerjanya itu mencontek dari Sodin ini. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Sodin ini, yaitu melakukan enkripsi terhadap network drive. Jadi bukan cuma di drive lokal workstation tersebut ya, bukan di hard disk lokal saja, tapi dia bisa mencari ke network drive, misalkan file sharing mana aja yang mengandung backupnya. Jadi backupnya yang online pun dicari, kemudian dihapus supaya nggak bisa di-restore. Nah, gimana caranya untuk mengantisipasinya? Backupnya kalau bisa jangan cuma yang online backup atau hot backup, tapi juga cold backup. Artinya Anda data yang di-backup ke dalam tape drive yang tidak bisa diakses secara online. Nah, itu supaya pada saat online drive-nya dihapus, itu masih bisa di-restore dari yang cold backup. Nah, mengenai prosedurnya berapa lama sekali harus dilakukan cold backup, itu terserah dari perusahaan masing-masing, tapi saya sarankan sesering mungkin kalau bisa setiap hari dilakukan metode cold backup juga. Termasuk kita harus menggunakan solusi untuk anti tampering untuk Windows Shadow Copy ya. Karena kalau Shadow Copy ini masih ada, kita bisa melakukan recovery atau rollback terhadap data-data yang di-encrypt. Nah, nanti pada saat demo itu sangat menarik, kita akan share
video yang mendemokan bagaimana solusi dari Cortex XDR kita ini mampu untuk mencegah ransomware yang dijalankan. Dan kita akan coba bagaimana kalau Cortex XDR-nya kita disable proteksinya, sehingga ransomware itu bisa sukses menyerang workstation atau VM tersebut supaya filenya di-encrypt. Kemudian dengan menggunakan solusi Cortex XDR, kita bisa melakukan recovery atau rollback supaya file-file yang di-encrypt oleh ransomware tersebut bisa kembali seperti sedia kala. Dan sebagainya gitu ya. Dan ini nanti keep standby, jangan kemana-mana, tunggu sampai demonya, dan juga tunggu sampai selesai acara karena sayang sekali kalau hadiah door prize yang sangat menarik itu dilewatkan. Hadiahnya mewah lumayan. Oke. Nah, kalau kita lihat engagement dari si Sodin ini ya, mulai dari initial access dia melakukan brute force, kemudian pengintaian, dia juga bukan cuma masuk tapi berusaha mendapatkan privilege atau account-account yang mempunyai power, misalkan seperti admin gitu ya. Kredensialnya dicuri juga, terus kemudian setelah dia mendapatkan privilege sebagai admin atau power user, dia akan melakukan lateral movement untuk mencari aset-aset yang penting yang kiranya bisa dimonetize, bisa diuangkan. Kemudian juga dia akan melakukan evasion, kalaupun bisa antivirus yang kurang bagus ya, dia akan melakukan uninstall gitu ya. Terus kemudian lognya dia hapus supaya jejaknya nggak bisa di trace gitu. Terus volume shadow copy dari window-nya dia hapus supaya nggak bisa di recovery. Nah, ini kita perlu solusi yang ampuh, powerful untuk menanggulangi. Oke, ini saya sedikit cepat saja karena waktunya terbatas. Ini adalah salah satu analisa dari Cortex XDR bagaimana kita mencegah brute force ya. Jadi ini adalah salah satu tampilannya yang juga nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada saat demo. Kita bisa menjelaskan analisa step by step apa yang dilakukan oleh ransomware tersebut mulai dari awal sampai akhir pada saat mereka melakukan action. Step-step apa, kemudian file apa yang dieksekusi, siapa yang melakukan, itu kita akan jelaskan semua dalam satu rangkaian cerita di Cortex XDR ini. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan analisa. Untuk privilege escalation juga Cortex XDR mempunyai proteksi terhadap kernelnya, kemudian usernya juga kita proteksi, dan ini yang sangat powerful yaitu kita mempunyai machine learning untuk kita memproteksi dari segi behavior-nya. Jadi behavior usernya kita akan amati, misalkan seperti ini. Si user biasanya masuk kerja dari Senin sampai Jumat, misalkan kita anggap jam 7 pagi sampai jam 7 sore itu biasanya masih ada kegiatan. Untuk admin mungkin biasanya secara bergantian 24/7 ada kegiatan. Besarnya file yang diakses dari server, biasanya mengakses server ini berapa banyak volumenya tiap hari, itu kita akan analisa, kita kembangkan menjadi suatu baselining. Nah, kalau baselining ini ada anomali, itu XDR kita akan melakukan alert dan akan melakukan action terhadap perubahan behavior. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada ransomware yang misalkan nih salah satu case-nya adalah melakukan enkripsi terhadap suatu workstation terhadap ratusan file sekaligus dalam waktu millisecond, berarti kan itu bisa dipastikan itu bukan manusia. Bukan action yang dilakukan oleh manusia, itu adalah action yang dilakukan secara robotik atau secara automatic machine. Nah, itu kita akan langsung melakukan proteksi supaya ransomware-nya tidak berhasil di-execute pada saat tidak berhasil mengencrypt file tersebut pada saat di-execute. Oke. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa analisanya akan dipaparkan oleh Cortex XDR kita dalam bentuk satu rangkaian cerita, mulai dari si user ini melakukan eksekusi terhadap file apa,
entah itu secara sistem atau apa, kita bisa trace lagi ini by application automatic atau memang human action gitu ya. Dia melakukan perubahan terhadap sistem apa, eksekusi apa, download apa, semuanya akan terangkai dalam satu analytic flow seperti ini, sehingga kita bisa dengan sangat mudah melakukan action. Oke, pada saat si ransomware itu melakukan evasion seperti tadi, menghapus log, kemudian menghapus shadow copy pun kita bisa petakan semuanya dan kita bisa cegah dengan menggunakan Cortex XDR. Sehingga kita bisa mengamankan Windows shadow copy-nya, supaya pada saat ransomware yang misalkan amit-amit kena sukses melakukan encryption, kita masih bisa melakukan rollback. Nah, kalau tradisional antivirus endpoint protection mungkin nggak sampai ke sana. Jadi kalau ransomware yang tipe baru, misalkan versi paling baru yang belum dikenali oleh antivirus tersebut bisa sukses mengencrypt, jadi ya sudah, file tersebut terencrypt selamanya dan nggak bisa dikembalikan karena memang shadow copy-nya sudah dihapus oleh si ransomware tersebut. Nah, kita juga ada anti-tampering-nya, anti-tampering protection, mulai dari XDR kita sendiri tidak bisa dihapus tanpa ada key atau dari XDR-nya adminnya sendiri dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke Cortex XDR-nya ini sendiri. Oke, sebelum masuk saya akan bawa Anda ke penjelasan dari Wikipedia. Anda bisa search sendiri ini sekarang di laptop atau di handphone Anda masing-masing, cari XDR Wiki gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa memang terminologi XDR ini sendiri diciptakan atau ditemukan oleh Nir Zuk, yaitu foundernya Palo Alto di 2018. Nah, patut dicermati bahwa XDR ini sendiri singkatannya adalah Extended Detection and Response. Sebelumnya ada teknologi yang sebelumnya, yaitu Endpoint Detection and Response, yaitu EDR. Kemudian dikembangkan oleh Nir Zuk ini menjadi Extended. Kenapa disebut Extended atau di-extend, cakupannya diperluas? Yaitu karena XDR ini, seperti yang saya stabiloin ini, adalah integrate multiple security product. Ingat ya, bukan cuma sekedar endpoint-nya saja, tapi multiple security product, termasuk dalam hal ini endpoint-nya, kemudian dijelaskan di sini ya, network endpoint, network, server, email, cloud, itu semuanya akan diambil datanya, kemudian dikorelasikan menjadi suatu visibility terhadap keseluruhan sistem. Jadi bukan cuman, tidak hanya sekedar di endpoint. Yes, endpoint itu merupakan basic feature dari XDR, yaitu untuk memproteksi endpoint. Tapi XDR yang sesungguhnya itu adalah sistem yang mampu melakukan analisa terhadap keseluruhan titik di infrastruktur IT yang ada di satu organisasi. Gitu. Oke. Kemudian setelah diciptakan oleh Nir Zuk, kemudian semua vendor security melakukan imitasi menjadi solusi XDR juga. Seperti yang kita lihat di sini, Anda bisa baca sendiri. Jadi banyak yang kemudian meniru atau mengcopycat istilah XDR. Ini halnya sama seperti pada saat dulu Palo Alto pertama kali diciptakan, dan kemudian meluncurkan terminologi Next Generation Firewall. Masih ingat zaman dulu? Kemudian sekarang semua vendor security, terutama yang mempunyai solusi firewall, menyebut firewall-nya adalah Next Generation Firewall. Nah, ini kejadian lagi nih sekarang. XDR pionirnya adalah Palo Alto, kemudian terminologinya dipakai oleh vendor-vendor yang lain. Nggak apa-apa, berarti itu mereka mengakui bahwa solusi XDR ini adalah solusi yang sangat baik, bisa menjawab kebutuhan dari market. Oleh karena itu mereka juga mencontek dengan menggunakan teknologi terminologi XDR.
Nah, tadi yang seperti disebutkan ya oleh Vicky, jadi Cortex XDR ini nggak cuma dari segi endpoint, tapi juga akan mengumpulkan data dari cross data analitik, mulai dari network, endpoint, cloud, dan third party data. Jadi nggak cuma semua solusi dari Palo Alto saja ya, tapi third party misalkan dari Fortinet, kemudian kalau misalkan Anda sudah menggunakan antivirus dari Trend Micro, Symantec, kemudian Sophos dan lain sebagainya, itu bisa kita ambil, bisa kita ingest untuk dimasukkan ke Cortex XDR Data Lake, kemudian kita integrasikan supaya menjadi suatu visibility atau mungkin kita kenalnya dalam satu dashboard. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda mungkin berpikir, loh kok kayak SIEM ya? Ya memang namanya Extended Detection and Response, itu kita sudah menjadi semacam menjalankan fungsi SIEM dengan kelebihan kita mempunyai data yang lebih akurat dan bisa melakukan immediate response terhadap endpoint yang misalkan compromise. Kalau SIEM kan nggak bisa. SIEM itu hanya melakukan deteksi, dan dia untuk melakukan action-nya dia nggak bisa. Dia hanya melakukan deteksi dan akan memberikan alert nih loh, di endpoint tersebut ada potensi serangan data leak ini. Di network firewall tersebut ternyata policy rules-nya ada yang kurang, perlu ditambahkan, dan sebagainya. Tapi SIEM tidak bisa melakukan action. Nah, kalau Cortex XDR ini dia bisa melakukan action atau bisa melakukan response terhadap endpoint. Karena memang XDR kan memang basicnya dari endpoint protection ya, dia bisa melakukan action. Oke, endpointnya ada ransomware yang akan melakukan action, di block, kemudian file-file yang digunakan oleh ransomware tersebut atau di-download oleh ransomware tersebut di quarantine untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, itu bisa melakukan seperti itu. Jadi bisa dibilang ini Cortex XDR adalah suatu next generation SOC platform. Jadi kalau sebelumnya SOC Anda mikir, oh SOC harus ada SIEM, nah ini sekarang Anda bisa melakukan, kalau misalkan Anda tidak mempunyai istilahnya budget atau mikir implementasi SIEM itu akan complicated, makan butuh waktu panjang, butuh resource yang banyak, mungkin Anda bisa memulai dengan Cortex XDR, kemudian Anda nanti bisa kembangkan menjadi SOC yang sesungguhnya, dengan mulai dari Cortex XDR. Nanti bisa dikembangkan, Anda tambahkan data lake, kemudian Anda kumpulkan semua data dari network, endpoint, cloud, dan merek-merek lainnya, kemudian Anda bisa melakukan analisa dibantu oleh Cortex XDR menjadi suatu next generation SOC. Ini konsep yang sangat menarik. Oke, Cortex XDR sendiri proteksinya seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya berdasarkan signature, tapi juga banyak teknik yang kita lakukan mulai dari pre-execution pada saat ini adalah preventifnya ya, mulai dari network packet inspection, kemudian teknik based exploit prevention-nya, kernel protection yang tadi saya sebutkan, kemudian kita juga mempunyai threat intel yang sangat powerful, terus kita menggunakan artificial intelligence untuk local analysis, maksudnya malware-malware yang baru mungkin yang belum dikenali oleh threat intel kita atau wildfire kita, misalkan contohnya virus lokal yang ditekan oleh Streptococcus di negara kita gitu ya, itu kan belum diupdate ke threat intel manapun. Nah, itu kita masih bisa melakukan local analysis di endpoint tersebut dengan menggunakan machine learning atau artificial intelligence. Kemudian kita juga mempunyai cloud, yaitu untuk melakukan wildfire malware analysis. Ini digunakan juga di next generation firewall kita. Dan kalaupun malware-nya sudah masuk, don't worry. Malware itu bisa masuk mungkin ya, karena dia belum melakukan action. Ingat, malware terutama ransomware itu kalau dia sudah masuk, dia tidak langsung melakukan action. Bisa jadi dia akan melakukan action pada saat komunikasi ke command and control server yang sudah terbentuk. Nah, bisa di-trigger oleh si hacker tersebut atau bad guy tersebut anytime. Misalkan di-trigger pada saat tim IT atau perusahaan tersebut
lagi sibuk, misalkan akhir bulan. Kenapa akhir bulan atau pada saat sibuk, misalkan pada saat payroll. Nah, itu payroll itu kan sangat penting. Biasanya tim IT sangat hati-hati, atau mungkin pada saat payroll, pada saat laporan tahunan gitu ya, itu mereka akan sangat fokus untuk menjaga sistem payroll atau proses laporan tahunan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, pada saat itu mereka akan detonate ransomware-nya, kemudian akan dijalankan. Nah, pada saat ransomware itu masuk, karena belum melakukan action, mungkin solusi XDR kita mungkin tidak melakukan deteksi. Tapi pada saat ransomware malware tersebut detonate, dikasih perintah untuk melakukan action, encrypt, XDR kita akan berfungsi dengan baik untuk melakukan block dan melakukan stop attack yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dianalisa. Nah, ini yang dilakukan oleh Cortex XDR kita, mulai dari yang basic protection, yaitu endpoint protection, endpoint detection and response, network detection and response, dan dilengkapi dengan user behavior analytics. Nah, ini yang menjadi XDR kita menjadi sangat powerful. Tadi saya katakan, kalau misalkan Anda ingin membangun suatu next generation SOC, Anda bisa mulai dengan Cortex XDR kita. Nah, Cortex XDR kita ada modular juga. Untuk start small, Anda bisa dengan endpoint protection saja. Kemudian di kemudian hari, Anda mungkin bisa menambahkan atau upgrade ke XDR yang mempunyai network detection and response, gitu ya, untuk memperluas cakupannya, nggak cuma dari endpoint protection, tapi sampai ke arah network juga kita proteksi, itu bisa dikembangkan ke arah sana. Kalau user behavior analytics ini sudah by default memang sudah termasuk dalam solusi kita ya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, building the flywheel for the SOC. Jadi kita bisa membangun SOC, next generation SOC dengan menggunakan Cortex XDR kita, karena kita pertama melakukan sense atau detection, prevent, dari mulai host, network, identity usernya pun kita monitor, kita akan melakukan identity analytic dengan user behavior tadi ya, dan juga kita sudah bisa melakukan proteksi terhadap cloud. Nah, ini akan membentuk satu rangkaian cerita, kita istilahnya kita stitch, kita integrasikan, kita rangkai, dan menjadi suatu visibility secara menyeluruh. Kemudian kita analisa dengan menggunakan machine learning ya. Kita behavior modelingnya kita bikin, kita buat, dan kemudian kita harapannya adalah kita bisa melakukan automated detection dan response-nya. Workflow-nya kita bisa lihat juga secara otomatis kalau kita sudah punya behavior modelnya. Dan ini akan menjadi suatu rangkaian SOC yang sangat powerful yang bisa membantu tim IT security untuk mengamankan security secara company wide. Karena orang seringkali memikirkan, oh bangun SOC itu ribet ya, bangun SOC itu mesti punya sumber daya manusia yang banyak. Nah, dari segi people memang diperlukan, tapi kita bisa membantu dari segi teknologi untuk meringankan beban si tim IT security analysnya dengan melakukan machine learning, bikin behavior modelnya, dan kemudian bikin otomasinya. Karena kalau kita nggak bantu dengan machine learning, automation, tim IT-nya ini tim IT security akan mengalami kelelahan. Karena mesti menghadapi attack yang bertubi-tubi, yang mungkin attack-nya itu sama berulang-ulang. Tapi tetap harus dilakukan secara manual, kemudian nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat learning untuk mengembangkan knowledge dan skill mereka kan. Otomatis nanti tim IT security-nya akan lama-lama akan kehabisan energi dan ujung-ujungnya nggak kuat terus resign. Nah, kita akan bantu dengan teknologi dari Cortex XDR ini. Jadi yang saya sudah jelaskan mungkin di sini lebih jelas, root cause analysis yang kita akan jelaskan secara gamblang dengan menggunakan flow seperti ini, sangat mudah dipahami. Jadi nggak baca baris per baris seperti zaman dulu ya, tapi rangkaian ceritanya kita tahu, oh ini di-trigger oleh siapa, oh dia di-trigger oleh command yang dilakukan oleh usernya siapa, itu sangat jelas. Bahkan orang yang tidak mempunyai skill untuk melakukan
analisa atau forensik, IT forensik pun bisa menggunakan tools XDR ini dan bisa memahami dengan cepat. Ini mungkin capability-nya yang tadi yang saya sebutkan, mulai dari prevention, kemudian automatically detect, kemudian bisa melakukan investigate dan melakukan response. Nah, ini yang dilakukan dalam satu SOC, itu bisa dijalankan oleh Cortex XDR. Value yang ditawarkan oleh Cortex XDR ke kita semua adalah mengurangi resiko suatu breach atau suatu security incident. Jadi bisa mengurangi waktu untuk melakukan deteksi dan respons besar berdasarkan statistik ya, 88%. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dari security operation-nya karena kita bisa mengurangi alert false positif atau alert yang sebenarnya berulang-ulang atau alertnya ini sebenarnya sama ditimbulkan oleh root cause yang sama. Itu kita bisa kurangin, kita bisa grouping bahwa ini dari 1000 alert yang muncul ternyata di trigger oleh mungkin 10 insiden yang mengakibatkan munculnya 1000 alert. Padahal penyebabnya mungkin cuma 10. Nah, 10 root cause ini yang harus kita tindak lanjuti, bukan 1000 alertnya yang kita teliti satu persatu. Kemudian kita bisa maximize investment karena kita, seperti yang tadi kita lihat, dengan menggunakan Cortex XDR ini Anda bisa mendapatkan banyak fungsi, jadi tidak hanya suatu endpoint protection, tapi kita juga bisa menjadi satu next generation SOC platform secara lengkap. Jadi Anda tidak perlu membutuhkan banyak security tools dari berbagai merek, kemudian diintegrasikan, nah itu TCO-nya akan sangat besar karena tidak hanya cost untuk melakukan pembelian berbagai macam tools yang berbeda, tapi juga cost untuk melakukan integrasinya itu sangat besar. Oke, kita tadi sudah bisa mendapatkan informasi atau knowledge atau benefit dari Cortex XDR-nya sendiri. Banyak hal ini ya. Nah, kita bisa lengkapi lagi dengan Cortex XDR teknologi ya, ditambah MDR, Managed Detection and Response. Nah, ini dilakukan oleh bisa dilakukan oleh Palo Alto secara langsung atau oleh kepanjangan tangan Palo Alto, yaitu melalui bisnis partner kita, dalam hal ini adalah NII. Cortex XDR-nya akan melakukan beberapa fungsi dari segi sudut pandang teknologi, kemudian dari action-nya di lapangan untuk melakukan investigasi, forensik analitik, dan sebagainya, itu dilakukan oleh bisnis partner kita yang fokus di area Managed Detection and Response. Jadi di regional atau global ada beberapa nama yang mungkin cukup dikenal ya, seperti PwC, Accenture. Nah, kalau di Indonesia kita bekerja sama dengan Mitra Integrasi Informatika atau MII sebagai salah satu managed service partner dalam hal ini adalah MDR untuk XDR kita. Jadi bagi Anda yang mungkin hadir dalam event ini mungkin tertarik dengan solusi Cortex XDR gitu ya, tapi nggak punya resource manusianya. Kalau beli sih sekedar beli gampang ya, selama punya uang bisa beli, tapi nggak ada yang melakukan operation, nggak ada yang bisa menggunakan Cortex XDR-nya, nggak ada yang bisa melakukan analisanya. Walaupun sudah diberikan analytic flow seperti yang tadi, tapi kalau nggak ada yang orang atau human untuk melakukan tindak lanjutnya, mungkin ya kurang maksimal. Nah, itu Anda bisa menghubungi MII sebagai managed service partner kita untuk memberikan day-to-day operation, jadi dijalankan juga, dianalisa oleh MII. Oke, waktunya pas 45 menit. Saya rasa tadi ada beberapa pertanyaan mungkin. Baik, terima kasih Pak Dani untuk materinya. Betul Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box, sudah ada beberapa juga yang dibantu dijawab oleh Bapak Slamet. Mungkin nanti setelah demo, apabila masih ada waktu, kita coba jawab secara live juga ya Pak Dani ya. Oke, siap.
Baik, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Dani untuk pemaparan materinya mengenai Cortex XDR. Semoga makin menambah insight knowledge secara teknologi Cortex XDR dari Palo Alto untuk rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua yaitu demo Cortex XDR, izinkan saya mengingatkan teman-teman kembali nih untuk jangan lupa apabila nanti ada pertanyaan selama sesi demo, feel free langsung saja di-type pertanyaannya di kolom chat box. Nanti apabila masih ada waktu, kami akan pilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk dijawab secara live dan nanti paralel tim kami juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat box. Selain itu teman-teman, saya juga mengingatkan kembali teman-teman untuk jangan lupa mengisi feedback form yang sudah disediakan dari tim MII di kolom chat box karena nanti di akhir acara akan ada sesi interaktif quiz dan juga lucky draw dengan hadiah yang sangat menarik tentunya. Ada 1 unit TV Kuka Android 40 inch, ada 1 unit Sony CH710 wireless headset, dan juga ada 1 unit Derma Vacuum Cleaner DX810. Jadi, jangan lupa diisi feedback formnya karena nama-nama yang diundi di sesi lucky draw adalah nama-nama yang sudah mengisi feedback form yang telah kami sediakan. Baik, langsung saja mungkin teman-teman kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi demo Cortex XDR yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Febrianto selaku Pre-Sales Engineer dari Explosive Networks Indonesia. Over to you, Pak Febri. Ya, terima kasih Bu Riza. Selamat pagi, perkenalkan saya Febrianto, tim Pre-Sales dari produk Exclusive Networks. Nah, ini mungkin saya langsung saja untuk share bagaimana sih sebetulnya konsol dari Cortex XDR itu, kemudian nanti saya coba akan tunjukkan video mengenai use case terhadap ransomware. Jadi kita akan coba bagaimana behavior dari Cortex untuk proteksi dan juga prevent terhadap malware ransomware tersebut. Nah, mungkin saya langsung saja, saya izin share screen. Baik, silahkan Mas Febri. Mungkin suaranya boleh lebih dekat dengan mikrofon, Mas, agar lebih terdengar dengan jelas. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Silakan. Oke, mungkin sudah terlihat ya untuk screen saya. Oke, jadi Ya, berikut terlihat, Mas. adalah konsol dari Cortex XDR. Nah, seperti mungkin sudah sempat disampaikan bahwa konsol dari Cortex XDR itu kita sediakan di cloud dan juga nantinya kita bisa langsung akses apabila sudah menggunakan Cortex XDR. Nah, Cortex XDR sendiri yang sudah terinstall di agent itu nanti akan mengirimkan alert maupun notifikasi event apabila memang ditemukan insiden yang tertrigger oleh Cortex XDR agent-nya. Nah, nantinya kita sebagai administrator itu bisa melihat insiden apa saja sih yang muncul dari endpoint yang sudah terinstall Cortex XDR tadi. Nah, ini berikut adalah tampilan dari dashboard Cortex XDR. Jadi ketika kita login pertama, kita akan muncul di bagian dashboard. Kemudian di dashboard sendiri kita bisa melihat insiden yang masih teropen, dalam artian teropen adalah ini belum di follow up oleh tim administrator. Jadinya setiap administrator yang mempunyai akses ke Cortex XDR akan mengetahui sebetulnya ada insiden baru apa yang perlu di follow up oleh administrator tersebut. Nah, ini di sini contohnya adalah kita bisa melihat ada satu insiden, kemudian insidennya ini ternyata disebabkan atau di-trigger oleh user protected administrator. Dalam artian host, kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat host yang memang men-trigger insiden tadi. Di sini kita bisa melihat ada satu host yang men-trigger event atau alert dari Cortex XDR. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada 20 alert. Nah, ini sudah dibedakan, yaitu ada 11 dengan severity high, kemudian juga 9 dengan severity medium. Nah, kemudian di sebelah atas kita bisa melihat assign-nya, apakah sudah di-assign atau belum insidennya, kemudian total insiden dalam waktu 30 hari terakhir ada berapa. Oke, nah mungkin saya bisa next ke dashboard insiden. Jadi selain kita bisa langsung klik dari dashboard, kita juga bisa melakukan cek insiden apa saja sih sebetulnya yang diakumulate oleh
Cortex XDR agent. Nah, ini seperti berikut, kita bisa melihat salah satunya di sini, ada event proses request deletion Windows shadow copy, atau biasanya ini untuk shadow copy ini di-trigger oleh malware ransomware, dan kemudian apabila kita melihat insiden di sebelah kiri adalah list insidennya, nanti akan muncul lebih detailnya di sebelah kanan, yaitu ada beberapa tab seperti overview, timeline, alert, dan insight, kemudian artifact, dan juga execution-nya. Nah, yang unik dari Cortex XDR, kita bisa diperlihatkan sebetulnya teknik malicious atau malicious action itu merupakan teknik ataupun taktik dari mid-range attack sequence yang mana. Jadi biasanya kita sebagai tim cyber security itu sering menggunakan mid-range attack sebagai referensi sebetulnya insiden itu sudah di tahap yang mana. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa tahap dari mid-range attack, kemudian ternyata untuk insiden yang pertama, atau yang paling baru itu merupakan sequence atau dari mid-range attack yang terakhir, yaitu sudah mulai impact ke endpoint. Nah, tentu saja dengan bantuan Cortex XDR, proses impact tadi atau taktik impact yang disebabkan oleh malware itu bisa di-prevent oleh Cortex XDR. Nah, ini sebagai berikut, kita bisa lihat bahwa di sini ada alert yang men-trigger, itu sebanyak 20 alert, kemudian source dari alertnya tadi kita bisa melihat bahwa ini di-trigger dari agent, banyak 19 alert, kemudian BIOC atau Behavior Indicator of Compromise, ya ini seperti rules behavior yang sudah disediakan oleh Palo Alto. Jadi dengan menggunakan Cortex XDR, kita tidak hanya bergantung terhadap signature, tapi juga terhadap behavior compromise yang sudah disediakan oleh Palo Alto. Kemudian informasi hostnya yang memang men-trigger event atau insiden tadi, kemudian user yang melakukan atau digunakan oleh malware tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melihat secara timeline bahwa sequence atau timeline dari insiden ini seperti apa, kemudian di alert atau insight kita bisa melihat secara detail, dalam artian secara timestamp. Jadi mulai dari awal ada alert apa, dari 20 alert tadi kita sudah tampilkan secara urut, dan juga di sini kita bisa melihat ada detail dari beberapa kolom seperti alert source-nya, kemudian severity, kemudian kita di sebelah kanan bisa melihat alert name yang men-trigger dari insiden tadi apa saja, itu kita bisa melihat. Kemudian ada description dan juga path yang bisa kita lihat. Nah, selain dari alert ini, kita sebetulnya bisa melihat secara lebih detail. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani, bahwa kita bisa melihat secara ini ya, root cause analisisnya atau sequence lebih chain-nya itu seperti apa, kita bisa melihat. Jadi kita klik kanan, kemudian dari klik kanan dari salah satu event, kita bisa melihat investigate causality chain. Nah, ini atau kita sebenarnya sebagai root cause analysis. Nah, dari root cause analysis, nantinya akan ditampilkan sebetulnya proses apa saja sih yang dilakukan oleh suspicious behavior atau suspicious proses tadi, dan juga kita bisa melihat bagaimana sebetulnya Cortex XDR melakukan prevent terhadap setiap action prosesnya. Jadi selain kita log, kita juga akan melakukan prevent terhadap proses maliciousnya. Jadi kita bisa melihat di sini, oh ternyata awal mulanya adalah user melakukan atau membuka WinWord. Nah, kemudian buka WinWord, ternyata di dalam WinWord ini ada script yang dijalankan oleh malware. Nah, itu beberapa contoh untuk bisa melakukan investigate dari Cortex XDR. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada 20 alert, kemudian ada insight. Nah, insight ini sebetulnya lebih ke dari alert-alert yang muncul, itu kita sudah diberitahu, oh ini ada beberapa alert yang perlu kita notify. Kemudian beberapa alert yang memang kita bisa lihat sebagai, oh ini awal mula dari alert-alert tadi. Dan di sebelah kanan kita juga bisa lihat artifact atau key asset-nya, yaitu mungkin
sudah pernah ada malware ataupun proses yang sama di beberapa insiden sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan komparasi apakah pernah muncul insiden ini atau tidak, apakah pernah proses atau program tadi yang menimbulkan malware apakah sudah pernah terdeteksi di Cortex XDR atau belum. Itu seperti itu, kemudian execution-nya ini juga kurang lebih sama, yaitu lebih detail mengenai program apa saja yang melakukan execution malware. Nah, ini beberapa tampilan dari insiden. Dari tabel insiden, kemudian saya coba tunjukkan bahwa selain kita melihat dari insiden list yang di-trigger oleh Cortex XDR, kita juga bisa melihat atau melakukan query terhadap event yang bisa didapat dari Cortex XDR. Jadi di sini saya bisa melihat query builder, kita bisa melakukan query. Jadi bagi para administrator bisa melakukan investigasi secara proaktif. Misalnya kita akan melakukan mencari sebetulnya ada event apalagi sih dari IP yang kita deteksi tadi. Kemudian kita bisa melakukan query. Nah, ini biasanya mirip dengan event investigator. Jadi kita bisa melihat sebetulnya ada event-event apa saja yang memang ditimbulkan dari query yang kita dapatkan. Jadi lebih kita bisa menganalisa lebih deep langsung dari Cortex XDR. Oke, selain itu saya coba tunjukkan dari rules tadi, rules yaitu behavior indication of compromise. Di sini sudah disediakan dari beberapa indication compromise yang sudah disediakan oleh Palo Alto. Nah, nantinya kita juga bisa melakukan custom BIOC ataupun juga custom dari IOC, bahkan correlation yang ingin kita tentukan sendiri kita bisa melakukan secara custom. Nah, selain itu kita juga ada add-ons dari Host Insight. Dengan Host Insight ini, dengan menggunakan Cortex XDR atau agent yang sama, kita bisa mendapatkan vulnerability assessment. Jadi dari vulnerability assessment dari Cortex XDR akan kita bisa melakukan atau initiate untuk melakukan scanning terhadap endpoint, apakah ada patch yang belum dilakukan atau ada vulnerability yang memang masih terdeteksi di endpoint tersebut. Oke, nah itu sebetulnya kurang lebih dari saya mengenai bagaimana sih tampilan atau cara navigasi di Cortex XDR Console. Selanjutnya kita coba lihat bersama use case dari Cortex XDR untuk prevent terhadap malware khususnya ransomware. Nah, ini kita coba lihat bersama. Ya, di sini kita lihat bahwa ada endpoint yang sudah terinstall dengan Cortex XDR dengan policy-nya ini masih menggunakan policy default. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana cara atau behavior dari Cortex XDR untuk melakukan prevent. Nah, di sini kita coba running malware script yang ini merupakan malware terhadap ransomware. Nah, ini untuk running pertama kita deteksi terhadap wildfire. Jadi wildfire mendeteksi suspicious tadi, kemudian kita coba bagaimana kalau kita rubah dari default menjadi wildfire report, dalam artian wildfire tidak akan melakukan action, tetapi hanya melakukan deteksi saja atau report dari wildfire-nya. Kemudian kita bisa melihat, kita melakukan update policy, kemudian kita coba running lagi, proteksi, apakah masih dilakukan proteksi dengan perubahan policy tadi. Nah, ini kita coba running, dan ternyata masih terdeteksi. Nah, ini terdeteksinya menggunakan behavior threat detection. Jadi sebetulnya tidak hanya satu signature atau satu prevention system yang digunakan oleh Cortex XDR, tetapi ada beberapa prevention yang bisa digunakan seperti tadi. Kita memanfaatkan wildfire, kemudian memanfaatkan behavior threat. Dan selanjutnya kita coba lagi rubah bahwa policy-nya kita matikan. Kita rubah menjadi alert saja tanpa melakukan action apapun. Otomatis ketika kita menjalankan malware tersebut, nantinya proses malware-nya pasti akan berjalan dengan berjalan sesuai dengan atau tujuan malware-nya, yaitu melakukan encryption
terhadap file-file yang kita punya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa file-file yang di sini, di desktop ini sudah akan mulai ter-encrypt ya, ini sudah mulai ter-encrypt. Kemudian bentar lagi akan muncul notify bahwa filenya itu ter-encrypt. Nah, nanti kita tunggu sebentar. Nah, ini seperti behavior dari ransomware. Jadi file kita ter-encrypt, kemudian kita coba ini screen dari notify encryption-nya, kita coba close, kemudian kita coba lihat bagaimana sih insiden yang muncul di konsol Cortex XDR. Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa di insiden kita bisa melihat ada 1000 action modify terhadap 1000 file. Kemudian kita bisa melihat secara dari alertnya, kemudian kita ingin melakukan remediation atau kita perlu remediation nih, atau istilahnya kita rollback sebelum terjadinya encryption dari malware tadi. Nah, itu kita bisa langsung, saya kembali lagi, kita bisa klik di sebelah kanan di sini, kita nanti akan klik action, kemudian remediation. Nah, di sini secara otomatis Cortex XDR melakukan suggestion, sebetulnya remediation action apa yang bisa dilakukan oleh tim administrator. Nah, di sini kalau kita lihat, suggestion remediation dari Cortex XDR itu langsung memberikan suggestion untuk melakukan restore file. Nah, restore file ini nanti bisa dilakukan oleh Cortex XDR. Nah, ini kita akan coba untuk melakukan select semua file yang memang ter-impact terhadap encryption dari ransomware tadi, kemudian kita coba lakukan remediation. Nah, kita coba lihat ini secara bersamaan bagaimana sih proses ketika kita remediation dari Cortex Console. Nah, ini kita lakukan running remediation. Oke, nah kemudian kita lihat perlahan akan semua file akan mulai bisa dibuka kembali. Nah, ini file semuanya bisa dibuka kembali seperti sebelum kita terimpact terhadap ransomware tadi. Nah, tentu saja ini merupakan keunggulan dari Cortex XDR. Jadi apabila kita sudah melakukan instalasi Cortex XDR, kita akan tahu sebetulnya checkpoint mana ataupun di titik mana file itu masih belum terimpact. Kemudian ketika ada impact ke file tersebut, kita bisa salah satunya remediation dengan melakukan restore file tersebut. Nah, itu mungkin sedikit demo dari saya untuk dari dashboard console, kemudian juga use case terhadap ransomware action, dan juga bagaimana Cortex XDR melakukan prevent dan juga rollback terhadap ransomware tadi. Nah, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Bu Riza. Baik, terima kasih Pak Febri untuk pemaparan demonya. Semoga semakin menambah jelas nih solusi Cortex XDR itu apabila dipraktikkan akan seperti apa. Pak Febri mungkin jangan dulu kemana-mana Pak, saya lihat di kolom pertanyaan ada pertanyaan mengenai demonya nih Pak. Coba saya bacakan pertanyaan dari Bapak Yong-o. Pak, pada demo adalah contoh Cortex XDR dalam menangani ransomware. Apakah memungkinkan digunakan juga untuk zero day attack atau harus kombinasi dengan solusi Palo Alto yang lain? Boleh Mas Febri, silakan singkat saja jawaban dari pertanyaannya. Iya, betul Pak. Kita tadi memang menunjukkan dari istilahnya use case terhadap ransomware. Nah, untuk zero day attack sendiri sebetulnya dari Cortex XDR sebenarnya sudah support untuk zero day attack, seperti misalnya kita ada integrasi dengan yang mungkin sudah pernah dengar, yaitu Wildfire, yaitu seperti semacam sandboxing dari Palo Alto, sehingga Cortex XDR akan selalu bisa mendapatkan istilahnya hasil analisa dari Wildfire. Dan selain itu di Cortex XDR juga dilengkapi dengan AI lokal. Jadi dari lokal agent-nya itu bisa mendeteksi behavior yang di luar dari kebiasaan. Nah, itu kita bisa menggunakan AI
AI logic dari Cortex XDR untuk melakukan prevent khususnya terhadap zero day attack. Jadi tidak hanya integrasi dengan Wildfire, tapi dari AI local machine itu bisa melakukan prevention secara langsung. Jadi tidak hanya bergantung dengan signature, tetapi pasti bisa dilakukan analisa dari Cortex XDR maupun dari Wildfire tadi. Itu mungkin penjelasan dari saya mengenai bagaimana prevention zero attack dengan menggunakan Cortex XDR. Oke, baik. Terima kasih ya Febri untuk jawaban dari pertanyaannya lugas, singkat, dan jelas ya Mas ya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Payong Oya Pak mengenai demonya dari Cortex XDR. Kita masih punya sedikit waktu lagi nih teman-teman untuk menjawab sesi Q&A-nya. Baik, mungkin saya pilih pertanyaan, sepertinya sudah banyak yang dijawab juga di kolom chat box. Saya pilih pertanyaan mengenai XDR itu bentuknya apa, dan juga berupa software atau appliance dan di perangkat di mana diinstalnya. Pertanyaan dari Bapak Agus Suganjar akan langsung dijawab oleh speaker kita, Bapak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya cukup banyak, tapi saya akan coba jawab sekaligus ya. Jadi Cortex XDR itu bentuknya adalah software, mungkin nggak jauh beda dengan antivirus yang Bapak kenal, yaitu diinstal di masing-masing workstation atau server. Jadi bisa dengan agent yang sama, bisa diinstal di PC, notebook, atau server, itu dengan menggunakan lisensi yang sama. Jadi kita tidak membedakan, oh ini lisensi buat PC, ini lisensi buat server, itu enggak Pak. Kita simplify, kita sederhanakan semuanya, lisensinya sama, agent yang digunakan pun sama. Jadi kita lisensinya menghitung berdasarkan jumlah agent yang diinstal di endpoint tersebut. Terlepas dari endpoint tersebut bentuknya PC ataupun server. Nah, itu adalah yang paling basic. Jadi berupa agent yang diinstal di endpoint. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi saya baca sempat, apakah bisa menggantikan tradisional antivirus atau endpoint protection? Nah, jawabannya adalah bisa sekali, karena ini memang revolusi dari endpoint protection yang tadinya tradisional antivirus, ini dikembangkan menjadi XDR sehingga Bapak tidak perlu melakukan double investment, udah beli antivirus kemudian beli lagi XDR. Nah, pada saat nanti antivirusnya Bapak sudah expired atau harus diperpanjang lagi, Bapak tidak perlu perpanjang, Bapak bisa menggunakan XDR kita. Jadi kita punya salah satu case study di Indonesia, salah satu bank swasta melakukan replacement antivirus mereka menggunakan XDR sebanyak 10.000 agent. Ya, 10.000 agent menggantikan antivirus tradisional karena dianggap karena pengalaman sehari-hari antivirus tradisional tersebut sudah tidak bisa, istilahnya tidak mumpuni, teknologinya sangat terbatas untuk menanggulangi attack-attack yang terjadi sekarang ini, termasuk dalam hal ini ransomware. Nah, kemudian setelah basic fitur dari XDR, yaitu berupa agent yang diinstal di endpoint tersebut, kalau misalkan Anda mau mengembangkan menjadi suatu SOC, Anda bisa menambahkan Cortex Data Lake sebagai media untuk penyimpanan log atau traffic dari network, dari endpoint, kemudian dari third party security tools seperti firewall dari Fortinet, kemudian proxy dari Bluecode dan sebagainya. Itu bisa kita tampung untuk kemudian dianalisa oleh Cortex XDR kita. Bapak membutuhkan satu lisensi lagi untuk data lake-nya. Nah, itu sifatnya adalah cloud, infrastructure as a service. Jadi Bapak tidak perlu investasi server dengan storage yang sangat besar untuk menampung log-log tersebut ya, karena itu kan nggak cuma log dalam waktu seminggu, sehari, tapi bisa multiple years, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun kalau mengikuti standar compliance tertentu. Nah, Bapak tidak perlu menyiapkan hardware sama sekali. Bapak bisa menggunakan Cortex Data Lake dari kita dengan unlimited, mau berapa terabyte Bapak bisa sewa dari Cortex gitu. Jadi investasinya sangat sederhana, sangat straightforward. Bapak butuh hari ini, Bapak bisa subscribe, nggak perlu menunggu lead time hardware yang sekarang ini kan Bapak tahu sendiri,
Untuk indent server, untuk indent storage, Bapak butuh waktu 6 bulan gitu ya, 4 bulan. Nah, itu dengan menggunakan teknologi software dari Cortex, Bapak bisa mendapatkan fitur dan benefitnya secara cepat. Itu jawaban dari saya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Semoga cukup menjawab ya Pak Agus atas pertanyaannya mengenai Cortex XDR. Sekali lagi terima kasih Pak Dani untuk jawabannya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya lihat di kolom chat box pertanyaannya ramai sekali sebetulnya. Cuman sayangnya karena ada keterbatasan waktu, jadi kami hanya pilih 2 pertanyaan yang dijawab secara langsung. Pertanyaan lainnya nanti kami akan jawab juga melalui kolom chat box. Baik, rekan-rekan, saya juga tadi lihat ada beberapa pertanyaan, link feedback formnya ada di mana nih? Nah, ini kita langsung tampilkan di layar rekan-rekan, jadi dapat langsung di-scan saja barcode yang sudah ada di layar. Sekali lagi, semua nama-nama yang sudah mengisi di link feedback form ini akan kami masukkan ke undian lucky draw yang ada di akhir acara. Baik, sebelum masuk ke sesi lucky draw tentunya kita masih ada satu sesi yang sangat menarik tentunya, yaitu sesi interaktif quiz nih untuk rekan-rekan semuanya. Jadi di-rewind lagi tadi materi-materi yang sudah dibawakan oleh speaker kita karena akan ada kuis yang berhadiah OVO jutaan rupiah. Baik, untuk interaktif kuisnya saya over langsung nih ke rekan saya, Ibu Susanti dari Mitra Integrasi Informatika. Over to you, Bu Susanti. Susan? Suaranya belum terdengar sepertinya Bu Susanti. Oke, apakah sudah terdengar? Sudah Bu, sudah. Silakan ya Bu ya untuk interaktif kuisnya. Rekan-rekan mohon diperhatikan nih karena hadiahnya OVO jutaan rupiah. Baik, silakan Bu Susanti. Oke. Apakah share screen kuisnya sudah terlihat? Nah, baru terlihat, Bu. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya, untuk kuisnya sudah ada di kolom chat. Bisa join sesuai dengan formatnya, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Wah, sepertinya sudah ada yang join nih Bu Susanti ya, Ya. beberapa. Jangan lupa diganti Bapak Ibu semuanya pakai format nama strip perusahaan. Jadi kita bisa mengenali dengan jelas identitas Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa peraturan yang akan saya beritahukan di awal. Untuk Bapak Ibu dilarang menggunakan double account pada sesi kuis hari ini, karena jika terdapat kecurangan atau double account yang pas kami cross check kembali dan akan kami anggap gugur, lalu diberikan ke pemenang di bawahnya, seperti itu. Mungkin untuk Bapak Zainal F, boleh diulang kembali Bapak, sesuai dengan formatnya, nama, strip nama perusahaan. Bapak Sekti Aji juga boleh diulang kembali. Baik, sudah mulai ramai ya rekan-rekan semuanya. Jangan lupa menggunakan format nama strip, nama perusahaan. Nanti kalau masih namanya aja di-remove, diulang lagi nanti untuk mengikuti kuisnya. Sudah lebih dari 15 ya yang joinnya. Yang lain boleh ditunggu yang masih belum ikutan kuisnya. Sayang nih kalau saingannya cuma sedikit nanti. Kita tunggu 1 menit lagi. Sekarang sudah 34 peserta yang join kuisnya. Wah, sudah mulai ramai nih Bu Santi nih. Betul. Sudah 38 peserta. Pak Agus sudah masuk nih Pak. Sudah ada Pak Iwan juga. Ada Pak Rudi. Wah, ini kebanyakan sepertinya bapak-bapak nih yang ikut nih. Ayo yang masih belum registrasi di kuisnya, boleh langsung masukkan linknya menggunakan handphone Bapak Ibu semuanya dan join di code yang udah ada di layar. Namanya jangan lupa diganti jadi nama strip, nama company-nya. Oke, mungkin bisa kita mulai kuisnya dari sekarang. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan Bapak Ibu untuk kuisnya.
sekali perubahannya. Pak Sigit masih memimpin, Pak. Di posisi pertama kami ada Bapak Sigit dari Sadana, di posisi kedua ada Bapak Haris Amri dari GFM, dan sekarang di posisi ketiga ada Bapak Denny dari Perpustakaan. Wow, Pak Sigit raja terakhir nih Pak, belum tergeser posisinya. Sebelum Pak Haris dan Pak Yongko nih. Wah, tergeser ternyata Pak Sigit, Pak. Sekarang posisi dipimpin Pak Yongko. Karena sudah banyak yang mengerjakan. Mungkin sudah tidak ada pergerakan lagi dari 44 peserta. Sudah bisa diketok palu nih. Nanti Ya, maka dari itu mungkin bisa kita akhiri, kita end dari sekarang. Wah, luar biasa sekali rekan-rekan semuanya. Bapak yang main, saya yang deg-degan loh Pak, lihat ya Pak. Sekali lagi selamat untuk semua pemenang pada siang hari ini. Di posisi pertama saya lihat ada Bapak Budi Hermawan. Wah, naik ya Pak posisinya Pak. Jadi posisi pertama, posisi kedua ada Bapak Yongko, dan posisi ketiga ada Bapak Budi. Sekali lagi selamat untuk semua pemenang kuis pada siang hari ini. Jangan lupa Bapak-Bapak semuanya dicantumkan nomor handphonenya ya Pak di kolom chat box. Nanti kurang lebihnya hadiah akan diproses selama 1 minggu ke depan. Jadi kontaknya jangan lupa ditaruh di chat box nanti biar tim kami bisa record nomor Bapak semuanya. Sekali lagi selamat bagi semua pemenang. Terima kasih Mbak Susanti. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan Mbak? Mungkin dari saya boleh dibantu untuk mengisi feedback form, karena selain untuk cross check data Bapak Ibu, melainkan akan mendapatkan sertifikat of attendee pada webinar hari ini. Seperti itu. Mungkin sudah berakhir. Saya kembalikan lagi ke Mbak.
Silakan. Baik, terima kasih Bu Susanti untuk kuisnya. Seru sekali. Saya yang lihat saya deg-degan juga jadinya, Pak. Posisinya cepet banget naik turunnya. Seru banget kuisnya pada siang hari ini, tapi buat yang belum menang di kesempatan kuis, jangan bersedih, kita masih ada sesi lainnya nih. Jangan ketinggalan, kita masih ada sesi Lucky Draw. Ada 3 pemenang beruntung pada siang hari ini. Tadi hadiahnya juga luar biasa ya. Ada 1 unit TV, 1 unit wireless headset, dan juga 1 unit vacuum cleaner. Baik, kita sudah melihat sudah banyak nama-nama nih sepertinya. Saya butuh bantuan nih dari speaker kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin hadiah yang ketiga dulu ya nih. Untuk mendapatkan vacuum cleaner, saya butuh bantuannya Bapak Rudiono, Pak, dari Mitra Integrasi Informatika. Berkenan Pak, boleh open kameranya, bantu saya pilih pemenang, nanti tinggal bilang stop ya Pak. Ini kita cari pemenang vacuum cleaner. Boleh. Siap. Baik, silakan Pak. Yang beruntung kali ini siapa ya? Oke. Stop. Sarah. Selamat Pak buat Yudi Pak Chandra. Yudi Chandra ya. Iya, dari BJBS ya Pak? Siap, dari BJBS. Betul. Selamat, Pak Pak. Yudi. Dapat vacuum cleaner. Bapak Yudi masih ada di ruangan nggak Pak? Saya mau absen dulu. Ya, Bapak chat betul. di kolom chat box ya Pak. Masih Oh, ada. sudah ada, masih ada. Baik, terima kasih Pak Rudiono sudah bantu saya. Sama-sama. Hadiah pertama. Masih ada hadiah yang kedua. Saya butuh bantuan dari Bapak Senggono Pramono. Bapak, berkenan boleh buka kameranya. Oke, siap. Saya pilih ya Pak, nanti tinggal bilang stop. Siap, oke. Stop. Selamat Bapak Hendro, berhak mendapatkan 1 unit Sony CH710 wireless headset. Pak Hendro boleh absen Pak di kolom chat box. Kalau masih ada, langsung eligible hadiahnya. Boleh Pak Hendro absen dulu Pak, masih ada di ruangan atau tidak? Pak Hendro, kita hitung sampai 3 mungkin ya. Pak Hendro masih ada? 3, 2, 1. Sayang sekali belum muncul Pak Senggono. Kita butuh nama yang lain nih Pak. Boleh dibantu lagi Pak, 1 kali lagi? Boleh. Oke, silakan. Stop. Bapak Doni Luanda. Pak Doni absen dulu Pak. Masih hadir? Yes, ada Bu. Wah, cepat sekali. Saya suka nih Pak. Mantap. Selamat Pak Doni. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Senggono bantuannya Pak. Selamat Pak Doni dapat 1 unit Sony CH710 wireless headset ya Pak. Nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan MII ya Pak untuk pengiriman hadiahnya dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Baik. Nah, ini nih raja terakhir yang akan mendapatkan door prize kita pada siang hari ini. Saya butuh bantuan dari speaker kita Bapak Dani. Mbak Dani berkenan Pak untuk buka kameranya. Hadir, baik. Ayo Pak, kita pilih pemenang TV pada siang hari ini. Silakan. TV-nya buat saya aja boleh nggak? Saya juga mau sih Pak sebenarnya. Oke. Stop. Baik, selamat Pak Rian Mas Windra. Masih ada nggak nih Pak? Coba absen dulu Pak. Boleh buka mikrofon atau ketik di kolom chat box juga boleh. Halo. Pak Rian Mas Windra. Iya, halo. Oh, masih hadir. Halo Pak, selamat ya Pak dapat 1 unit Kuka Android TV 40 inch. Langsung untuk Bapak nanti diproses ya Pak oleh rekan-rekan dari MII. Iya, selamat Pak. Makasih teman-teman. Baik, sekali lagi selamat untuk semua pemenang Lucky Draw sesi kuis juga pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih juga Pak Dani Pak udah bantu pilih hadiahnya. Sama-sama. Baik.
Baik, rekan-rekan semuanya, lengkap sudah acara kita dari jam 10 pagi hari tadi ya. Senang rasanya hari ini bisa kumpul dengan rekan-rekan semuanya, walaupun secara virtual. That's all for today, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk bersedia meluangkan waktunya pada sesi webinar pada siang hari ini. Nanti apabila rekan-rekan semuanya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Cortex XDR dan juga solusi security dari Palo Alto Networks, silakan dapat menghubungi Bapak Sumanto dari PT Mitra Integrasi Informatika dengan email yang sudah tertera di layar rekan-rekan semuanya. Sekali lagi apabila ada kesalahan selama webinar ini, kami mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi untuk para speaker kita hari ini, Bapak Dani, Bapak Febri, luar biasa sekali. Akhir kata, saya Riza selaku MC pada siang hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya bersama PT Mitra Integrasi Informatika. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat-sehat selalu ya. Selamat siang. Selamat siang Terima semuanya. kasih. Selamat Terima siang semua. kasih Bapak Terima Ibu kasih. sekalian. Selamat siang. Ya. Terima kasih. I never leave the house, but I'm alone. Can't tell if I'm awake or living in a dream. A caterpillar drifting down the stream, and I just wanna fly away, but I can't seem to get my feet up off the ground. Everything is turning upside down. Maybe we're just butterflies, butterflies, going through a chrysalis. Don't you ever wonder why we've been going through all this? Maybe there's a cocoon around the world, and we're all dying just to break through, 'cause we'll be butterflies, butterflies, brand new. La 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 la, my consciousness is just a state of mind. I'll meditate to metamorphosize. I need a change, I shifted paradigms. Go to Hawaii, get a whole new life. 'Cause I feel the breeze just like a second wind underneath my wings, and I'm alive again, seeing everything through a new lens. Maybe we're just butterflies, butterflies, going through a chrysalis. Don't you ever wonder why we've been going through all this? Maybe there's a cocoon around the world, and we're all dying just to break through, 'cause we'll be butterflies, butterflies, brand new. La 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 la, la la la, going through a chrysalis. La 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 la, la la la, we won't even remember this. Maybe we're just butterflies, butterflies. Oh, we'll be butterflies, 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 brand new.